Alhamdulillah, Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hati minad wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhin wa asatidhin wa minal mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, nakhusu khususan ila As-Sayyid Ahmad bin Umar bin Aula Ash-Shatiri anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi rubihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipto Mulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tentang udhiyah kurban yang fotokopinya sudah kita berikan pada 2 pekan yang lalu. Yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan kurban itu adalah waktu tadhiyah, waktu untuk berkurban. Sebab kalau salah waktu dalam menentukan kurban, bisa jadi kurbannya tidak sah dan berubah menjadi sedekah biasa yang pahalanya jauh dari yang diharapkan. Dan kalau itu adalah kurban amanat sekalipun sunnah, jauhi kurban kok yang punya kemudian kok dijadikan sedekah biasa, bisa jadi mengganti bagi yang melakukannya. Dan kalau itu adalah kurban nazar, kok kemudian tidak sesuai dengan harapan disembelihnya, maka itu tetap harus kemudian disembelih dan tahun yang akan datang harus diqadha. Nah, waktu niku penting ya. Salah waktu bermasalah, salah kamar juga bermasalah. Niki jangan sampai niki.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu tadhiyah, waktunya penyembelihan hewan kurban itu adalah min mudhiyi qadri rak'ataini, dari berlalunya ukuran 2 rakaat sunnah salat Idul Adha, wa khutbataini, dan 2 khutbah singkat, khafifatin, semuanya bersifat singkat. Dari apa itu khutbah Idul Adha? Min tulu'i syamsi, dari terbenamnya matahari. Min tulu'i syamsi, dari terbenamnya matahari. Min tulu'i syamsi yaumin nahri, dari terbenamnya, mohon maaf, tuluk niku terbit saya. Biasa ghurubu syamsi, terbenam. Niki tuluk terbit, ngapunten. Min tulu'i syamsi yaumin nahri, dari terbitnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah, ila akhiri ayyami tasyrik, sampai berakhirnya hari-hari tasyrik tanggal 13, dengan tenggelamnya matahari di tanggal 13, jadi masuk tanggal 14 Dzulhijjah, berarti sudah habis waktu tadhiyah, waktunya menyembelih hewan kurban. Jadi kapan waktunya hewan kurban disembelih? Yang pasti tanggalnya 10. Di sebelum tanggal niku sedekah biasa. Ya, yang pasti tanggalnya 10, sedangkan tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu dimulainya kapan? Dimulai dari tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari tidak langsung, tapi ada waktu jeda, orang bisa melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat, ditambah 2 khutbah ringan Idul Adha. Maksud khutbah ringan itu cukup rukun-rukun itu, cukup wajib-wajib itu. Nah ini kalau itu kemudian dilakukan, katakanlah durasinya dari terbitnya matahari kurang lebih katakanlah setengah jam, maka setengah jam setelah terbitnya matahari, disitulah mulai waktunya berkorban. Kenapa kemudian ini? Kalau mungkin bahasa kita ya biasa Ustaz, biasanya nyembelih, mestinya umumnya setelah sholat Id. Sebab bisa jadi ada kejadian panitia ini mendapatkan titipan kambing yang begitu banyak. Kalau kita kan mungkin 10, 20. Ini kalau sekat itu disembelih dengan orang yang menyembelihnya cuma 1, 2, sampai sore bisa jadi boleh enggak selesai. Ya napa lek diperuput ae sadurunge subuh mulai ngono. Lah niku mboten sah. Ya, jadi lek sadurunge subuh boleh ini ya, nanti kemudian mari setelah sholat Id tinggal meceli tok ya napa mboten sah lek niku. Makanya berkorban menyembelih hewan korban itu sah diawali tanggalnya 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Mulainya ketika terbitnya matahari, masih ditambah durasi waktu kurang lebih setengah jam. Setengah jam itu adalah orang bisa melaksanakan sholat Id 2 rakaat plus 2 kali khutbah. Katakanlah setengah jam, di situ sudah boleh. Setelah itu boleh. Paham nggak ini? Nah, biasanya pun ya lepas dari ini ya, kebiasaan kesunahan di hari raya Idul Adha itu, kalau kemudian hari raya Idul Adha tanggal 10-nya diusahakan jenengan mumsik,
Mumsik itu menahan tidak makan dan tidak minum. Ka'annahu shaimun, kados-kados wong poso. Tapi enggak puasa, enggak niat. Ya. Nah, kemudian pada tanggal ini ba'da subuh ini diusahakan gak mangan, gak ngombe apapun ya, sampai nanti sholat dan khutbah pulang ke rumah baru makan, itu sunnahnya. Makanya spiritnya Idul Adha itu sholat, sudah dibolehkan sholat, segera sholat. Maka sholatnya itu yang paling afdol, terbitnya matahari dulu, sampai qadra rumhin, kurang lebih naiknya matahari itu 1 tombak, katanya 16 menit setelah terbit. Disitulah kemudian waktu penyembelihan, waktu sholat Idul Adha dan khutbah. Dan setelah itu baru waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka menawi saged kalau sudah memang segera sholat, bisa sah sholatnya, segera sholat, khutbah, dan hewan kurban segera disembelih. Sedangkan spiritnya kebalikannya, kalau Idul Fitri itu entek gawe takjil posoan, nggih sudahlah saono ya hadirin. Masih jajan riyaya nggih mboten napa-napa. Ya, jajan riyaya kemudian banyu putih, berarti memang sudah enggak puasa. Ya, dan kemudian nanti sholatnya agak disiangkan sedikit enggak apa-apa, siapa tahu ada orang-orang yang belum melaksanakan zakat fitrah, dia masih dihukum misah dan afdal. Sebab mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Sebab mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id tanpa ada udzur, hukumnya sah. Tapi pahalanya sodakotun minas sodakot. Ganjarannya kata sedekah biasa. Jauh daripada harapan ini. Niku fikih hadirin. Nggih. Ya napa nggih, memang fikih itu kudu ngaji ya, hal-hal begini ini. Jadi lek wong kemudian tidak ngaji mek wis pokoke ibadah tok, ya lek pas ya gak apa-apa, Din. Tapi lek gak pas niku nggih, mari kemudian dia ketinggalan kereta. Perasaannya pun sah, ternyata puluhan tahun loh. Tadi gak sah loh. Terus ya apa ibadahku? Loh sampean saiki kok takon ya apa ibadahmu? Loh sampean puluhan tahun tadi gak tahu takon kok sampean saiki terus aku ya apa Ustaz? Ya mbuh sampean saiki ya apa? Lah yang kenapa enggak tanya dulu? Kenapa kau sudah ya kalau sudah kemudian kepepet sing digoleki ustaz. Kalau sudah kepepet sing goleki kiai. Lah wingi ketika sampean enak gak goleki sapa-sapa. Ya niki. Jadi ini kok memang ideal hadirin. Orang itu memang harus ngaji. Kados ngeten iki. Minimal ada selama 2 pekan, 1 pekan, dia ada muskilah masalah, ada yang dia debatkan, dia diskusikan. Enggak apa-apa diskusi debat di dalam pengajian itu, karena itulah majelisnya Imam Syafi'i. Kalau majelisnya Imam Malik bin Anas memang semuanya diam, semuanya punya makom sendiri-sendiri. Tidak ada yang tidak baik. Ya, tetapi kalau majelis Imam Syafi'i ya memang pertanyaan jawaban. Dan bagi kita ringan saja, iso ya dijawab, kalau tidak dicatat. Pengajian lagi tinggal disampaikan lagi jawabannya ini. Ini bisa dicatat kemudian pengajian lagi sing takon gak teko, ya sudah ya apa meneh ya niki. Ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian berlanjut kemudian ini apa? Berlanjut waktu menyembelih itu tanggal 10, iya, tanggal 11 hari tasyrik, iya. 12 boleh, 13 boleh yang terakhir. Ya.
Dan semuanya waktunya afdal, hadirin, utama. Mana yang panjenengan bisa lakukan. Seperti di pondok pesantren kita biasanya tidak pas tanggal 10-nya. Kita pakai tanggal 11. Ya, supaya teman-teman yang tanggal 10 masih bantu di masjidnya masing-masing, supaya bisa tanggal 11-nya, kemudian semua ngumpul di pondok lah. Seperti itu contohnya. Ya, mencari yang mudah. Kemudian lagi, adatu man tujzi'u anhumul udhiyatul wahidah. Jumlah orang berkorban kolektif yang dicukupi oleh satu hewan kurban. Tujzi'ul badanatu an sab'atin. Jumlah orang berkorban kolektif yang dicukupi oleh satu hewan kurban, kalau bentuknya badanah, unta, itu cukup untuk 7 orang. Maksudnya gini, unta itu kalau digunakan untuk kurban 1 orang, boleh, afdol. Sampai kemudian gaya patungan wong pitu, sekedar boleh. Bukan afdol, boleh. Kalau kepingin afdol, yang afdol gimana, Ustaz? Yang golek unta sitok, gak sampean si dewean. Ya. Yang kedua, wal baqaratu an sab'atin, sapi maksimal cukup untuk 7 orang. Kemudian, kalau kemudian sapi itu untuk 1 orang, ya bagus, lebih bagus. Ya. Satu sapi, ya, merupakan kurban sunnahnya dari Bapak Presiden Prabowo, ya bagus niku. Ya pantes sih ngono, mau presiden patungan. Kadang sing dijak patungan balil, ya gak tepak ngono. Ya. Kok gak, ya boleh-boleh saja, tapi fakihnya kok ya apa ya. Ya memang presiden ya memang idealnya 1. Ya itu. Ya, jadi kalau kita kepingin 1 orang sekali. Ini kurban sinten, alhamdulillah orang tua saya namanya Bapak ada di rumah niki untuk. Apa aku buatan beliau saja kok. Yang kita memang kurban kambing, tapi Abah kemudian sudah beli 1 sapi untuk beliau. Ya boleh, hadirin. Begitu itu. Ya. Tetapi kalau kemudian mau patungan niki sapi ini patungan cukup 2 orang. Ya boleh, hadirin. Ya, gak harus kemudian 7. Kudu 7. Loh, maksudnya itu maksimal. Masih 6 pun boleh. Jangan ditajikan 7 kok dari mitos. Ya, lekat 7. Oh, kudu 7 Zat, sebab itu jadi pitulungan. Ya iya, tapi masih sapi 1 orang. Zat, sapi kalau kemudian ke 3 orang. Dananya ini harganya katakanlah 24 juta sapi itu. Niki 3 orang berarti 8 jutaan. Ya boleh, hadirin. Maksudnya itu maksimal kemudian urunan patungan maksimal wong pitu. Lek di bawahiku ya boleh, lebih bagus. Gitu loh, hadirin. Ya. Jadi kemudian enggak harus kemudian sapi itu kudu wong pitu, mboten itu. Ya. Sedangkan wasyatu an wahidin faqat, kambing hanya untuk orang 1 saja. Jadi kalau kambing ya 1 orang, ya ini. Ini jamaah tahlil, Ustaz. Yang kurang lebih jumlah swidak. Cek latihan berkorban. Kemudian 1 orang ini ya 1 jamaah tahlil jumlah swidak tuku wedhus sitok. Ya, digunakan untuk 60 orang, mboten sadirin. Harus dinamakan 1 orang. Yang disepakati semua yang 59 orang itu kudu ridho. Yang 1 ini disebut namanya untuk korban ini. Lek ana sing gak ridho ya kudu diganti, ya, gak boleh. Kita sepakat sudah untuk tahun ini 59 jamaah ini sepakat yang kemudian yang berkorban sunnah adalah ketua jamaah tahlil. Nggih monggo. Ya. Terus yang oleh ganjaran ini korban Zat, ya sing berkorban. Yang berkorban ya ketua jamaah tahlil. Lah terus yang 59
dapat pahala yang lain berupa ungkapan Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dari kebajikan dan ketakwaan. Jadi yang satu itu dapat pahala korban, yang 59 tetap dapat pahalanya. Membantu orang bisa korban plus korban perasaan. Nah itulah ya niki. Jadi tapi karena oleh ganjaran sebab nulung wong sajane gak iso korban akhirnya bisa korban. Tapi kemudian kudu ridho semua. Kalau sing gak ridho kudu digenti ya. Nah, niki ya. Ini yang kemudian sebab kalau kambing satu itu harus untuk 60 orang mboten sah. Akhirnya enggak sah. Apalagi kambing itu nanti menjadi kendaraan kemudian kita di akhirat meniti siratal mustaqim. Wedhus sitok ditupai wong swidak mencret hadirin. Nah niki. Apa meneh jenengan gede-gede ngoten niki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halaman ke-9 Masriful Adhiyah. Penyaluran daging kurban. Ini yang biasanya krusial. Yajibu wajib at-tasadduqu bersedekah atau mensedekahkan bijami'il udhiyatil mandurati wa nahwiha, dengan seluruh ya udhiyah yang dinazarkan atau yang semisalnya ya. Semisal yang dinazarkan apa? Kafarah. Ya, mungkin kafarah ya, seperti itu. Artinya kalau kemudian dia mau berkorban, kebetulan kurbannya nazar, maka seluruhnya hewan kurban kambing itu mulai kepalanya, dagingnya, kulitnya, degilnya, semuanya harus disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Lah yang berkorban, kalau nazar gak boleh. Orang kaya pun tidak boleh merasakannya. Sebab apa? Itu kalau nazar, itu haknya fuqara wal masakin sedanten. Waduh, ya berat Ustadz. Lah karena berat itu, maka kalau di kampung biasakan kurban sunnah mawon. Supaya orang kaya bisa merasakannya, menikmatinya, yang berkorban pun juga bisa merasakannya. Maka di sini dikatakan ya, wa yujzi'u fi'un ghairu tafihin min lahmil mutatawwi'i biha, ya dikatakan sedang untuk korban yang sunnah sudah mencukupi dengan menyedekahkan sebagian daging mentah yang tidak remeh, bukan jeroan atau semisalnya. Maka ada keterangan di kitab itu, kalau kemudian korban sunnah boleh dibagi 3. Kalau dia nyembelih pribadi, bukan panitia, dibagi sepertiga, thuluth sepertiga. Sepertiga digunakan untuk pribadinya yang menyembelih, sebab korban sunnah dia sembelih sendiri, dipecel-peceli diwi no RPH kadang. Ya, kemudian yang sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang-orang kaya yang berkecukupan. Sepertiga lagi diberikan untuk dimiliki oleh fuqara wal masakin. Hanya saja syariat menganjurkan awake dhewe kurban wis sing tatak pisan. Ojo njukuk sepertiga terlalu banyak. Ada ungkapan kitab cukup lukmaten au lukoman, beberapa puluhan hadirin. Akhirnya kemudian yang berkorban 3 kilo, alhamdulillah. Pun 1,5 kilo gain jenengan tok, pun alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Ya, ini. Kemudian lagi yang orang kaya secukupnya, sedangkan yang lebih banyak lagi berikanlah kepada fuqara wal masakin. Sing kira-kira gak bisa kemudian menanganinya, koyok jeruan, kulit,
kemudian ndas, kepala, dekil, wis berikan fuqara wal masakin. Ketika sudah diberikan kepada mereka, mereka kemudian dimiliki, mau dimasak, ujung-ujungnya ada yang mau dijual, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, gitu loh. Dan kemudian kalau di panjenengan menyembelih sendiri itu, korban sunnah itu, kemudian sudah diberikan, katakanlah diberikan sebagian kepada orang lain, pokoknya bukan yang tafih, yang remeh, bukan jeruan tok, dua gingin di PKB jeruan tok kena wong, ya ini ya nggak sah, itu dikatakan korban. Harusnya sebagian besar, kita mengambil seperlunya saja. Itu hadirin. Nah, kemudian di sini dikatakan wala yasihu bai'u syai'in minha, dan tidak sah menjual bagian apapun dari udhiyah, hewan kurban. Memang seperti itu hadirin. Terus biasanya dijual. Lah itu nanti ada solusinya hadirin. Mari kita baca hadirin solusinya ini. Halaman 10, halaman 11, 12 niki solusinya. Saya baca dulu. Bagi orang yang berkurban, mudhahi namanya, atau panitia kurban yang tentunya bertindak sebagai al-wakil namanya, wakilul mudhahi, dari orang yang berkurban, mereka sama sekali tidak boleh memperjualbelikan apapun saja dari bagian kurban. Semuanya harus diberikan kepada pihak yang sah untuk menerima bagian kurban tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan man ba'a jilta udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak dianggap kurban. Kalau enggak kurban ya sedekah biasa nih. Loh padahal jalukane mudhahi kurban, berarti wakil kudu ngenteni ya. Ya, maka hati-hati, enggak boleh dijual apapun. Bagaimana kemudian supaya bisa? Kita lihat hadirin. Halaman 11, beberapa hal yang perlu diketahui oleh panitia kurban. Tugas pokok panitia adalah menyembelih dan membagikan dagingnya kepada pihak yang berhak sesuai dengan pernyataan pihak mudhahi saat penyerahan hewan kurban, dan pihak wakil atau panitia sedikit pun tidak diperkenankan melanggar amanah itu. Pak, niki wonten kambing, kula niat kurban sunnah atas nama pribadi saya, ya, nami kula niki, ya, niki kurban sunnah. Kurban sunnah atas nama istri saya ini pun monggo. Kalau itu bahasanya kurban yang kemudian menyembelih dan membagikan kepada orang yang berhak, karena itu kurban sunnah. Sedangkan mudhahi boleh diberi secukupnya. Sedangkan panitia pun karena dia pihak wakil, ya, nanti boleh mengambil dan tidak. Kita lihat dalam ungkapan kitab Muhadzab niki. Wala yamlikul wakilu minat tasarruf illa ma yaktadihi idhnul muwakkal min jihatin nutki au min jihatil uruf. Tidak berkuasa seorang wakil dari urusan tasarruf melainkan sebatas izin yang didapat dari muwakil, boten muwakal nggih, muwakil, kafnya kasrah, isim fa'il, fahuwa muwakkilun. Dari muwakil melalui jalur ucapan atau adat yang berlaku. Jadi wakil, makanya nanti Mas Sofyan atau teman-teman itu kalau mendapatkan bagian dari apa itu, katakanlah ada orang titip, nggih kalau terami nggih, kali nyuwun izin panitia mengambil yang layak, ya, yang pantas karena dia membantu, kula izin dan monggo Mas Sofyan. Pokoknya kalau adatnya di sini ya napa kula manut, pokoknya sesuai pun nggih, berarti kan dia sudah minta izin sebagai wakil, nanti kemudian dia
minta izin untuk dibagi kepada teman-teman yang membantu. Asal kemudian pantas gitu. Bantu dilut nggawa sampil sitok. Lho ngoten kan gak pantes hadirin. Ya. Dan biasanya nggih kadang-kadang nggih wonten sing aneh ngoten niku. Sing disembelih wedhuse 20. Lho kok kemudian jumlahi kepalanya kok mek 15. Lah terus sing 5 iki nang ndi? Mosok mara hilang gaib begitu saja. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, atau jihadil urf, kebiasaan dan mriki sing panitia niki wakil ngeten gangsal, ya sudah. Mboten napa-napa, tapi dengan catatan yang wajar gitulah hadirin. Ya, ojo ketok wakeh sing dumane sing anu. Ya, orang yang enggak ikut akhirnya kan delok wih panitia rek wakeh. Ya, jangan sampai wong tugasnya panitia itu wakil itu bukan sekedar golek daging, mboten saya kira memudahkan li'ila kalimatillah agar di musola Darussalam ini alhamdulillah syiar Islamnya kentara kelihatan apa waktu ini Idul Kurban kegiatan kurban ada dan bagi-bagi daging kepada jamaah Darussalam dan umat Islam sekitarnya. Lho ngoten kan syiar hadirin. Ya. Jadi bukan kemudian nawaitu golek daging. Mboten hadirin, mboten. Ya. Saya yakin mboten panitia itu. Ya, karena kepingin li'ila kalimatillah niku. Ya, wong dhek pun divonis kali dokter kale mangan napa niku wedhus akeh-akeh kok. Ya. Ya, niki. Jadi wajar mawon. Yang kedua, sesuai dengan amanat yang diterimanya dari pihak mudhahi, yaitu menyembelih dan membagikan dagingnya, maka panitia tidak diperbolehkan mengambil atau memakan sedikit pun daripadanya. Kemudian, agar panitia bisa mengambil sebagian daging kurban sunnah, maka harus ada izin dari pihak mudhahi agar ia diperbolehkan mengambilnya dengan batas ukuran tertentu, maksudnya ukuran sing wajari ya napa ngoten. Wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa in ayyana lahul muwakkilu qadran minha. Niki ibaratnya. Tidak boleh bagi wakil yaitu panitia mengambil sedikit pun kecuali pihak muwakil yang berkorban sudah menentukan sekedar daripadanya untuk pihak wakil. Ngapunten, nanti wakil ngambil dibagikan teman-teman yang bantu. Monggo, pokoknya wajar mawon. Nah, niku kan ditakyin. Wajar itu ya pantesi biasa di sini berapa itu. Mungkin 1 kiloan atau apa. Ya wajar sudah. Ya, lek mboten kemudian mboten izin kurang tepat kan ini milik orang lain. Orang yang berkorban maupun panitia tidak boleh menjual atau menjadikan ongkos terhadap kulit, kepala, kaki korban maupun bagian badan yang lainnya oleh pihak mudhahi maupun wakil atau panitia. Bahkan untuk korban wajib dan nazar, wajib disedekahkan keseluruhannya dan sama sekali tidak boleh memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan korban sunnah, walaupun juga tidak boleh menjual sedikit pun, tetapi memanfaatkan semisal kulitnya masih diperbolehkan. Ungkapannya dalam ibaratnya niki, qauluhu wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah, tidak boleh menjual, maksudnya haram atas mudhahi menjual sedikit saja dari kurban baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun kurban itu kurban sunnah. Tadi ngeten tadi, orang yang peran atau wakil panitia sama sekali gak boleh memperjualbelikan
bagian daripada hewan kurban. Nanti ada solusinya kalau mau dijual. Ya, secara umum hukumnya seperti. Kenapa hadirin? Kalau mudhohi niatnya kurban kok dijual, ya itu enggak boleh. Hadisnya manba'ah tadi itu. Sedangkan wakil, wong itu bukan miliknya kan. Barang kurban yang itu miliknya mudhohi. Lah kok dia jual? Dan dia ketika mendapatkan wakalah itu bukan wakalah menjual, menyembelih hewan kurban membagikan. Enggak ada kata menjual itu. Kok kemudian dijual? Berarti khianat. Tidak sesuai dengan amanat yang diberikan. Lah maksudnya itu. Dan kemudian seseorang itu menjual sesuatu yang bukan hak miliknya tanpa izin pemiliknya yang asli, itu jual beli begitu mboten sah. Sebab jual beli itu sah kalau itu al-milkut tam, kepemilikan sempurna dari yang bersangkutan, atau dia mendapatkan mandat dari pemilik asli dolen itu. Berarti sesuai dengan wakalahnya. Wakalahnya kan menyembelih hewan kurban bagi. Enggak ada kata-kata dolen, enggak ada ya. Jelas loh. Masuk akal kok hadirin, ini biasa ya. Enggak ada kata-kata itu. Ya, kalau di dalam orang yang apa itu mau ya, jadi dia kemudian perjanjian karena ngedol itu enggak ada. Nah, makanya sedangkan halaman 14 maka itu kemudian lah supaya kemudian sah untuk kemudian apa itu diperjualbelikan itu, kalau yang pasti kemudian dari mudhohi diperjualbelikan baik kurban nazar maupun sunnah tidak sah. Aghnia orang kaya ini kemudian dia dapat dari masjid atau musala dia dapat, kemudian dia juga perjualbelikan, juga tidak sah. Sing sah niku nanti yang ketiga kepada fuqara wal masakin. Tetapi ada caranya, yaitu kemudian barang kurban ini diberikan kepada mereka untuk ditamlik, dihak miliki fuqara wal masakin. Kalau sudah menjadi hak miliknya fuqara wal masakin, jangan ngomong barang kurban, milik pribadi sudah enggak ada kurban lagi. Dengan cara apa? Dikobet dengan serah terima. Enggak tahu bentuknya, bisa jadi digeser. Ya, anu Mas ya, kulit iki telu gawe sampean. Tak geser, ha sampean trimo. Ya, ambil sikil bisa. Ya tak terima wis. Ya, sikile wis. Ya wis tak terima wis. Sudah, berarti ini miliknya pribadinya fuqara wal masakin ini. Kalau sudah milik pribadi, jangan ngomong bahasa kurban lagi, wong pribadi. Oleh kemudian oleh pemiliknya karena merasa gak mampu ngatasi kulit, moro didol. Itu urusan dia diri, sah. Karena bukan apa itu, bukan kemudian bukan kurban. Dalam hadisnya tadi kan coba man ba'a jilda udhiyati, barang siapa yang menjual kulit kurbannya. Lah ini bukan kulit kurbannya kok. Ini man ba'a siapa yang menjual miliknya fuqara wal masakin. Ya enggak apa-apa hadirin, enggak masuk niki hadirin. Lah ngoten fikihnya hadirin. Ya, jadi kalau kepingin dibolehkan, memang tidak setiap orang bisa mengatasi kulit dan umumnya dijual hadirin. Nah, dan pembelinya pun seliweran. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, ya makanya jauh-jauh hari dikonsep, dikondisikan dulu. Kira-kira Mas Sofyan nanti kulitnya kalau nanti jatuhnya sapi ini ada 2, ada 3, kulitnya dikekno sapa? Jamaah kita Ustaz, ahli ibadah, tapi ngapunten, nggih kurang lah. Nah, berapa orang? Pun satu sapi saya buat 3 orang nanti, patuh kayak 3 orang. Nah itu dikondisikan dulu. Kalau kambing sudahlah 1 orang niki namanya, ini semuanya orang kategorinya harus fuqara wal masakin yang berhak menerima zakat itu.
Tetapi kalau tidak, nggih boten sah, nanti harus dicari itu. Makanya jangan mendadak. Teknisnya hari-hari seperti ini pun direncanakan. Orangnya diberitahu dengan catatan lek ono. Dini kemudian tidak ada, ya mohon dimaklumi. Ya, karena ini teknis ini. Nah, begitu hari-harinya sudah ditata pun sapi ini sudah di satu kulitnya ada 3, 1 Bapak Fulan 1 2 3, ini Bapak Fulan 1 2 3 pun dengan diterami oleh salah satunya. Sudah itu milik pribadi. Atau milik 3 orang yang sudah mengetahui, sudah dipegang, datanglah pembeli sama dol piro tak tuku sakmene, biar mereka kemudian ya dia kemudian bermuamalah sendiri, transaksi sendiri. Panitia hanya kemudian memudahkan. Tak sakjane padha Ustaz, oleh panitia kelompokno didoli kabeh, langsung duit dibagi-bagi. Lho sampean ngedol duwe sampean iku lho kok ngedol. Jangan-jangan fuqara masakin gak kemin didol digawe dhewe, kan bisa jadi. Wong gawe dhewe karo. Ya, jadi kalau panitia memfasilitasi boleh. Tapi karena fuqara masakin gak iso ngedol, pembelinya didatangkan oleh panitia gitu, sing siap nuku. Wis monggo transaksi dhewe. Lek mboten ngoten, mboten sah. Sedangkan orang yang berkecukupan berkaitan dengan kurban sunnah, dia tetap kemudian untuk memakannya, mengkonsumsinya boleh, tapi sebatas memakan dan menikmati. Lagi-lagi tidak boleh diperjualbelikan. Paling akhir, perlu diketahui oleh panitia maupun orang yang berkorban. Siapapun yang datang kepada panitia, diusahakan korbannya adalah korban sunnah. Ini amanatnya Al-Maghfurlah Yai Basri Alwi untuk mengingatkan kita. Kata-kata sunnah itu harus tetap digaungkan. Sebab ketika tanpa ada kata-kata sunnah, seperti ucapan ini dibuat apa ya? Kemudian untuk apa ya ini? Jawabannya kurban. Lu ngoten jadi ini nazar hadirin. Dan ini orang kaya, orang yang berkorban nggak boleh menikmati semuanya dikekno fuqara wal masakin. Kalau di kampung begini sulit. Ya, apalagi kalau kemudian dicampuri kurban sunnah, kurban nazar, kangelan hadirin. Pun diratakno kabeh kurban sunnah. Panitia pun kalau ada kambing datang langsung ditembak hadirin. Kurban sunnah nggih, nggih, atas nama niki nggih. Ngoten bisa jadi awam mboten paham. Ya, niki saya kira cukup ini. Monggo kita buka pertanyaan. Saya kira sudah panas kabeh ini. Ya, silakan mau bertanya. Nggih, monggo Mas Bali. Akikah itu apakah kemudian membagikannya dalam bentuk mateng? Jawabannya tidak harus. Tapi afdal idealnya begitu. Tetapi idealnya ada yang dimasak walaupun mboten kathah. Jadi akikah dibagikan dalam bentuk mentah, itu masih ada yang membolehkan ini. Sekalipun afdalnya kalau saged bentuknya matang. Tetapi kalau semua tidak dalam bentuk matang, ada yang mentah kemudian dibagikan tapi ada yang matang, ya boleh. Ya, begitu. Ya. Wonten sing tanglet malih, monggo. Monggo. Kepingin? Iya. Kalau kemudian ahli warisnya melanjutkan dulu orangnya sakjane kepingin kurban sunnah,
belum keturutan keinginannya kurban sunnah, keburu dia meninggal. Ahli warisnya melanjutkan niat itu boleh? Boleh, bagus. Ya, tetapi karena diawali dengan kurban sunnah, seharusnya tidak menjadi beban ahli waris. Leono kita kurban sunnahkan atas nama fulanah, ibu fulanah atau almarhumah, sebab punya ujar ngomong sunnah seperti itu. Nah, dan itu boleh dilakukan. Berarti itu sudah, iya, berarti dia punya keinginan. Secara tidak langsung itu wasiat bagi yang masih hidup. Lah, berarti karena pernah wasiat, maka orangnya sudah meninggal, kurban sunnahnya atas nama ibu fulana hasil, boleh. Dan ya memang seperti itu idealnya. Ngaten nggih? Sudah, Pak? Mas yang tanya lagi? Enggak. Oh, nggih, ada yang niki. Monggo Ibu. Yang apa nggih? Nggih. Jadi dia kurban sunnah. Oh. Dia kurban sunnah atau kurban memberikan kepada tetangga yang non muslim. Nggih, sampun niku? Nggih. Baik. Pertanyaan yang sering ditanyakan itu, apakah tetangga yang non-muslim itu boleh diberikan bagian daripada kurban? Baik kurban dia sendiri, ataupun dia dapat dari musola atau masjid diberikan kepada dia, apakah boleh? Begini hadirin, di dalam ungkapan kitab Hasyiah At-Tarmasi, Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi itu mengatakan begini, perlu diketahui bahwasanya daging kurban, penyembelihan, apapun bentuknya, itu merupakan dhiyafah, persembahan, perjamuan Allah untuk umat Islam. Sebagaimana zakat mal atau zakat fitrah yang diambil dari aghnia, orang-orang kaya di kalangan umat Islam, harus ditujukan kepada fuqara, orang-orang yang tidak mampu di kalangan umat Islam. Sehingga tidak boleh keluar dari jalur ini, termasuk nikawau. Nah, kalau kemudian al-dhiyafah ini merupakan perjamuan Allah kepada umat Islam, maka yang bukan umat Islam tidak boleh merasakannya. Karena ini ibadah. Ya. Kalau dikatakan sedekah biasa, boten napa-napa diberikan. Enggak apa-apa. Jadi saya selamatan Ustaz sedekah niki wau. Tangga kula non muslim kok suka mboten napa-napa jenengan sukani sedekah. Tetapi lek udhiyah kurban itu ada kaifiah tata cara sendiri, dan itu merupakan dhiyafah, perjamuan Allah ya untuk umat Islam, maka yang tidak umat Islam tidak boleh merasakannya. Loh, kok keras begitu? Mboten keras, tegas niki hadirin. Ya, niki. Lah kemudian bagaimana kalau supaya boleh? Jenengin wong kampung Ustaz, mosok kemudian kabeh oleh iki dilewati tok umpamanya. Lah kita cari solusi hadirin. Solusinya jangan kurban wajib atau kurban sunnah milik jamaah. Kalau bisa panitia kemudian urunan dhewe ditukokno wedhus, mbok umur pira dibele-bele dhewe, sedekah biasa. Dengan kemasan yang sama, dikekno. Pokoknya kemudian ada yang mengetahui dikai tanda, diberikan. Dia merasa sama kok, alhamdulillah. Siapa tahu dengan cara itu kemudian dia masuk Islam. Ya siapa tahu. Ya.
Atau kemudian ya bisanya cara seperti itu. Atau disiapkan daging yang bukan daging kurban, dibungkus yang sama diberikan. Intinya jangan diberikan yang milik udhiyah, itu jangan. Carikan yang lain. Soal teknis jenengan lebih tahu. Ya, di lapangan harus siap yang demikian ini. Gimana? Diberikan? Nggih, angsal. Nggih, angsal. Ngoten sing sae ngoten Ibu. Nggih. Jadi kalau memang jenengan nggak ada tonggo sing non muslim, jenengan kemudian beli tapi bukan dari korban itu, mboten napa-napa. Idealnya ngoten. Nggih. Pun nggih. Nggih, monggo Mas tadi yang belum. Mas Imam ya, Mas Imam. Yang dimaksud panitia di sini itu orang yang membantu. Yang dimaksud dengan ungkapan panitia itu yang pertama adalah wakil. Orang yang mendapatkan serah amanat dari mudhohi. Dari orang yang berkorban ditambah orang yang membantu wakil niki wau. Ya, jadi panitia itu. Malahan biasanya kan sudah panitia itu dibentuk itu kan sudah ada orang-orangnya, ya itu Mas, ya sudah itu. Ya memang faktanya seperti ini Mas Imam. Wong panitia ini mek 20, sing teko kok wong 100 itu loh. Nah, biasanya lek ono kemudian ono jenazah wong mati kok kemudian rodok ngali kabeh. Ya, tetapi lek ono bagi-bagi korban kok sing teko wong wake iki. Kadang-kadang wajah kita sendiri nggak kenal. Iki sopo iki. Tapi masuk kemudian ya panitia itu ya sudah yang sudah dibentuk itu. Yang pertama yang mendapatkan amanah. Katakanlah Mas Syafi'i. Ya, Mas Syafi'i zaman jadi wakilnya Musola Darussalam menerima lewat sama. Ya dia. Dan yang kedua, siapapun yang membantu Mas Syafi'i mungkin ada namanya yang sudah disahkan oleh Musola Darussalam. Dini kemudian ada orang yang di luar ini membantu, panitia memberikan dengan cara yang wajar. Ya sudah itu bagiannya kemudian kita anggap itu korban sunnah sampai kepada, kalau dia kebetulan orang kaya, ya cek dinikmati. Kalau kemudian dia fuqara masakin, ya cek dinikmati, mau dimiliki, mau dijual, urusannya dia. Ya, jadi kalau ada orang yang membantu ya, boten nopo-nopo. Tetapi semuanya harus satu komando, Mas. Ya, niku wau lho. Sing kadang-kadang boten komando niku wau, ya. Wedhus 20 kok ndase mek 15 lah itu di luar. Jenenge dekil itu kan sak wedhus 4 harusnya lek wedhus 20 kan 20 dikali 4 80. Lha iki kok mek swidak lah sing 20 nang ndi gitu. Lah ini yang kemudian harus. Tapi ingat begitu itu yang mengambil tidak amanat khianat tetap begitu itu enggak boleh. Harus seizin panitia sebab semuanya nanti harusnya yang membagi panitia. Lebih bagus mengambil, apa itu minta izin. Jadi panitia tahu. Ya siapa tahu mudhohinya kepingin dasi dan sebagainya. Itu kan kalau korban sunnah kan sah-sah saja. Dan juga tidak boleh itu kepalanya dijadikan ongkos penyembelihan, enggak boleh. Ongkosnya Mas Sofyan 20 niki. Saman tak tambahi hadiah untuk saman ndase wedhus 1. Itu disedekahno tok mboten napa-napa. Tapi sebagai ongkos nggih mboten. Ah niki. Wonten malih? Gimana? Kalau yang penyembelih minta ongkosnya itu berupa kepala. Loh, begini caranya diberitahu di awal, mau nyembelih itu
Mas, menurut pengajian, lek sampean njaluk ongkose kemudian ongkose ndas ya enggak sah. Ya. Sampean ngotot ya tak golek juleha yang lain. Jurus milih halal ku akeh saiki Mas. Ya, pelecehan saiki gak zaman tok. Biyen nak zaman tok nggih. Sekarang banyak kok sekarang. Ya. Jadi kalau sampean ikuti kita panitia, jangan sampean ikuti saya. Jangan sampean kemudian saya mengikuti sampean. Sampean ngene, tetap sampean oleh kok, cuman cara saya. Cara panitia, sampean ongkos tak kei 20. Sampean tetep pindah sih, tak kei hadiah ndas. Iki bukan ongkos iki. Tapi kan tetap ini. Kalau dia berpikiran positif, mau Mas. Ya. Dia intinya kan dia dapat kepala gitu loh. Enggak, kepala itu tak kena tok nang sampean. Lah iki ongkose 20 kayak nyembelih ambek boleng. Ngoten lho Mas. Mek dijelasno ngono tok. Ya. Sampun Mas Imam? Ya, cukup? Cukup nggih? Kalau sudah bulannya bulan Dzulhijjah, yang paling bagus, paling afdal, paling utama kurban. Bukan akikah, kurban. Akikah itu sepanjang tahun bisa. Tetapi kurban tidak setiap waktu bisa, kecuali 4 hari tadi itu. Dan bulannya bulan Dzulhijjah, paling afdal mengalirkan darah hewan kurban untuk apa? Untuk berkurban. Dan ganjarannya besar, gitu loh Mas. Ya itu. Jadi kalau ditanya, sing paling saya akikah nang kurban. Ya. Lah sampean badhe napa akikah napa kurban mboten kula takon tok. Oh ya enggak apa-apa lek takon. Ya. 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 Terakhir nggih, akhiru man sa'alah. Ya. Boten, tidak harus. Tapi waktu penyerahan kulit itu dari panitia kepada orang yang fuqara masakin, hendaknya orangnya ada supaya ada kobat serah terimanya Mas. Harusnya ada. Ya, setelah dia serah terima, diserahkan nang panitia lagi. Pun jenengan dolaken pun kula mboten saged. Dia pulang. Panitia ngedolno, boleh Mas. Tapi tetap harus transparan beritahu, ini bukan kulit kurban dari panboten, miliknya Pak Fulan yang sudah diserah terimakan oleh panitia, kebetulan dititipkan lagi kepada panitia untuk dijualkan. Harus dijelaskan hadirin. Orang itu kalau tidak dijelaskan kadang-kadang nggih, mboten paham nanti. Ya ini. Dikira panitia menjual, gitu loh. Ya. Sing paling enak niku orang yang diberi fuqara masakin tadi dikondisikan Mas. Dionokno, kemudian dihadirkan juga yang membeli. Panitia hanya sebagai fasilitator mawon. Itu enak sudah. Sebab orang awam tidak, orang panitia ngedol oleh ya. Padahal bukan itu. Padahal sudah dikobet. Namanya awam Mas, aram itu. Selama kita bisa dijelaskan ke awam harus dijelaskan. Supaya orang tidak salah duga. Yaitu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.